Selamat malam pemirsa, salam rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semuanya. Saya Kionto Nugrojo atau Kionto pencinta kucing. Pada malam hari ini ya, saya akan bercerita mengenai pengalaman saya pribadi. Jadi pengalaman saya pribadi ketika saya beredar keliling, maksudnya ngasih makan kucing. Jadi saya punya sebuah kesibukan di luar kerjaan saya, yaitu saya ngasih makan kucing yang saya sebut dengan Mission Impossible. Yaitu kesana sih konyol gitu, karena saya senang film Mission Impossible, jadi saya parodikan sedikit menjadi Mission Impossible, di mana saya berburu kucing, mencari-cari kucing yang kelaparan, bahkan kadang yang sakit gitu tuh. Jadi kalau kucing yang kelaparan sih mudah, kita belikan makanan kucing yang setengah kilo itu harganya dari 7.000 sampai 15.000 juga ada. Tapi kalau yang sakit itu agak repot, kecuali kalau saya punya duit lebih, saya bawa ke dokter hewan, dan dokter hewan kepercayaan saya itu juga sekarang udah nggak ada gitu. Kalau dulu kan ketika saya masih banyak duit dan dokter itu ada, saya kasih ke sana. Jadi suatu saat saya sekeliling tuh siang tuh udah ngeliling, udah dari jam 11 tuh sampai sore yang ngeliling ngasih makan kucing sewilayah kota Cirebon, bahkan kadang sampai Cibingbin, Kuningan, tau lah, mungkin cari di Google Map, atau sampai Dermayu gitu kan, kadang sampai Brebes, Tegal gitu. Iseng memang seperti itu, karena kadang saya juga, karena saya berdagang barang antik ya, ketemuan COD gitu, jadi saya sekalian ngasih makan. Nah ini pada suatu hari ini malam, nah jadi saya ngeliling sampai sore, terus malam-malam ada orang pingin COD barang lah, mau beli cincin. Posisinya tuh Cibingbin, Kuningan. Jadi dari Cirebon kalau ke Cibingbin saya bisa ngambil jalan tuh dari Walet, dari Cirebon melalui apa namanya Sindang Laut sana, Karang Sembung nanti Walet belok kanan, bisa lewat Cibingbin ke situ, muter-muter jalan lah, jalannya gunung belok-belok gitu. Ini kebetulan waktu itu sudah sekitar jam berapa ya, masih sore lah, sekitar jam setengah 9 lah kalau masih sore. Cuma kan kalau kampung kan gelap gitu, gelap, muter. Nah, setiap ada kucing saya berhenti, ada kucing saya berhenti kasih makan ya, jalan lagi. Kadang kalau berhenti motor saya matikan, kadang enggak gitu tuh, tergantung moodnya saya. Nah suatu saat itu saya lihat ada kucing kok warnanya aneh gitu. Itu di sebuah tanjakan hutan-hutan, ada kucing warnanya aneh di situ, putih sama hitam, putih hitam gitu tuh, kayak kucing sapi gitu tuh. Tapi loreng gitu tuh, kucing, bentuknya kucing, tapi lorengnya nggak kayak loreng sapi, kayak loreng macan gitu, bentuknya kucing. Saya berhenti di situ, saya bawa bungkusan waktu itu Excel kalau nggak salah, itu makanan kucing itu. Karena kalau beli yang lain kadang nggak suka nih begitu, saya kocok kalau dipanggil pus kan, kadang apa ya namanya, nggak denger gitu kalau kocok kucing. Nah itu saya kocok si bungkusnya, contohnya kayak gini nih, kayak gitu. Tapi kucingnya nggak mau dekat, jadi saya panggil pus. Kucing lagi jalan ke atas, itu kan jalan nanjak, kucingnya menoleh ke belakang tuh, menoleh diam aja di situ, dia nggak gerak. Ini kucing kok nggak gerak, menoleh gitu tuh. saya samperin saya samperin nggak taunya si kucing itu gede sebesar apa ya, lebih dari kambing gitu, bulu kambing, bentuknya macan jadinya. Jadi loreng putih hitam jadi macan. Itu kejadian nyata, itu daerah yang mau ke Cibingbin, apa tuh namanya tuh, dari pokoknya Walet naik ke atas lah gitu tuh. Nah di situ saya motong-motong jalan itu, karena jalannya berupa hutan-hutan gitu ya. Jadi saya lihat di situ ternyata kucing gitu, karena saya senang ngasih makan kucing lah. Kalau lagi ada duit saya beli lebih banyak makan kucing, kalau duitnya minim ya sedikit, yang penting saya bisa berbagi ngeliling. Dan orang-orang pun nggak tahu, di Cirebon orang pada tahu ya, ciri khas saya pakai jaket loreng, pakai motor Vega. Kalau ada kucing saya pasti berhenti gitu kasih makan kucing. Itu orang udah pada tahu, kadang pagi, kadang siang, kadang malam gitu tuh. Nah kadang saya ngeliling ke Kuningan sekaligus COD gitu kan, COD barang gitu tuh. Karena saya lebih senang COD kalau jual beli gitu, karena apa, kalau COD kan mantap gitu tuh, ketemu ABCD, ada barang cash duit gitu. Kalau dikirim-kirim kadang kita jualin barang orang, barangnya uangnya udah diterima,
barangnya kadang bermasalah gitu tuh. Yang mending COD gitu tuh. Jadi saya lebih senang COD sekitaran Cirebon dan Cirebon kota, kabupaten gitu. Indramayu, Ciayu, Majakuning lah, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, sambil menjajakan makanan kepada kucing secara gratis tuh kadang sampai malam. Nah, ini pengalaman saya yang menurut saya agak janggal, yaitu ada kucing, saya kocok makanan itu nggak noleh. Biasanya kan kucing noleh kan. Nah, saya panggil pus 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 malam-malam, dia noleh tapi diem aja, cuma warnanya aneh, putihnya putih loreng-loreng hitam, nggak kayak kucing sapi. Kalau kucing sapi kan belang-belang hitam, itu ini loreng-loreng. Nah, itu saya kaget, saya ngambil motor, saya jalan lagi. Nah, di atas itu saya nggak balik lagi tapi naik ke atas. Jalannya terang, nggak gelap karena ada lampu jalan pinggir-pinggir jalan itu. Nah, terus saya ke atas, saya cerita sama masyarakat setempat. Kronologisnya saya cerita, kata masyarakat tempat kalau malam-malam jangan panggil-panggil kucing gitu tuh. Makanya kalau di hutan tuh jangan pus pus pus. Jangan gitu, nanti yang datang banyak kucing. Itu seperti itu kisahnya. Jadi pemirsa, mungkin bisa diambil baiknya ya, namanya orang di kampung tuh kadang masih percaya hal-hal klinik. Jadi kalau di hutan atau tempat gelap, kalau panggil kucing jangan pus pus pus, yang datang nanti mbahnya gitu, atau apa, harimau gitu dong. Seperti itu ya. Itu ya, kita sih nggak tahu itu memang harimau beneran atau memang harimau yang jadi-jadian, juga nggak tahu. Yang jelas saya mengalaminya seperti itu gitu. Jadi kita ambil hikmahnya, kita senang berbagi dengan kucing. Ini juga di dekat saya ada dua nih, ini satu tuh, ini satu lagi, ada satu lagi tuh, ada dua tuh. Jadi saya selalu dikelilingi oleh kucing karena saya senang kucing. Makanya ini musim FB Pro katanya bisa gajian orang pada joget-joget, pada punten mah buka-buka baju, maaf ada yang follow saya. Nah, nggak tahunya nggak di follow. Saya kadang kesel, ada orang followernya banyak banget tapi dia nggak pernah memfollow orang. Itu kejam bagi saya tuh. Anda sudah dibantu di follow jutaan kadang ya, tapi dia nol follow, memfollownya nol. Nah, yaitu FB Pro kan kalau kata saya sih orang saling memfollow ya, saling mengikuti, saling komen. Ada yang senang pusaka, ada yang senang masakan, ada yang senang joget-joget, ada yang senang kucing ya. Tapi kalau saya lihat-lihat orang yang komen di saya nanti dikasih bintang gitu, saya lihat, wah ini orang tega banget. Bagi saya orang yang followernya banyak tapi dia nol, orang yang tega ya, tega. Harus kerjasama ya. Saya sendiri aja ya, kucing saya kasih makan di mana-mana ya. Jangan kucing, makhluk halus juga kasih makan. Itu saja gitu dari saya cerita ya, karena ini ada yang menanyakan. Kionto, setahu saya Kionto tuh jualan barang antik, supranatural segala macam. Pecinta kucing, pernah nggak sih punya pengalaman misteri seputar kucing? Ya saya ceritakan tadi. Jadi ini yang menonton mungkin sudah mendapat jawabannya ya. Jadi kalau pengen jelas lagi bisa ketemu saya, ngobrol-ngobrol ya. Pengen tahu tempatnya di mana yang ada penampakan itu, yang kucing jadi macan, tunjukin nanti sama saya. Oke, kalau pengen ketemu silahkan saja. Jadi pesan saya bagi orang-orang ya, sayangilah hewan ya, terutama kucing. Karena apa kucing? Karena kucing rentan dapat kekerasan. Kita kan nggak tahu kucing seharian nggak makan, nggak tahu ya. Nah, terus teman-teman yang main FB Pro ya, mohon hati nuraninya ya, kalau udah di follow memfollow ya. Terus saya sarankan teman-teman yang sebaiknya kalau ada konten kreator yang dia nol mengikuti tapi pengikutnya banyak, mending di unfollow saja gitu tuh. Itu contoh nggak baik. Nah, mending follow aja orang-orang yang mau kerjasama, yang mau saling memfollow, yang memberikan tips-tips bagus itu follow. Tapi yang nggak memfollow, unfollow bareng-bareng ya, saran saya ya. Oke, kita tebar kasih sayang kepada semua makhluk, kita tolong sesama kita ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan menang sendiri ya. Berbagi tidak membuat kita miskin, berbagi adalah hal yang baik ya. Tebarkanlah kebaikan kepada semua makhluk supaya semua makhluk berbahagia. Salam rahayu dari saya, Kionto dari Cirebon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu yang dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Bineka Tunggal Ika.